Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya yang tentunya kita sebagai manusia harus selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu bagian daripada rasa syukur seorang hamba terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Pondok Pesantren Tahfiz Quran ini, insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, mengikuti jalan-jalan yang memang sudah diatur oleh Allah dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, berkumpulnya kita di tempat yang Allah muliakan di Pondok Pesantren Tahfiz Quran ini, mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita semuanya, penghantar ya, dimudahkannya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimudahkannya Allah menaikkan derajat kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin ya, hamba-hamba yang senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka gunakan ya, gunakan apapun yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa mampu beribadah kepadanya. Umur yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kesehatan yang kita miliki juga diberikan oleh Allah. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah. Kenapa ada orang lupa kepada Allah? Salah satunya adalah dia lupa bahwa tugas utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa ada orang tidak mau beribadah kepada Allah? Satu yang perlu kita pahami, karena dia tidak paham, tidak mengerti bahwa tugas dia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Seandainya manusia itu tahu ya, seandainya manusia itu tahu bahwa tugasnya untuk beribadah kepada Allah, maka dalam hidup ini dia punya rancangan kehidupan. Ini saya mau ngapain hidup di dunia ini? Saya sebenarnya tugas saya ngapain sih? Main-main saja, senang-senang saja, happy-happy saja. Ya. Ternyata tidak, karena tugasnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia punya rancangan kehidupan. Ya, saya harus mempersiapkan diri saya ketika akan datang di mana kehidupan itu lebih dahsyat lagi, yaitu kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia kan sebentar saja, ya. Kehidupan dunia itu sifatnya sebentar. Kalau bahasa kita adalah numpang lewat, numpang berteduh di bawah pohon. Setelah itu kita akan dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ini luar biasa ya. Maka di dalam kitab Tazkiyatun Nafs ya, ini di halaman ya, diterjemahkan itu di halaman 178, bagaimana orang-orang bisa mengarungi kehidupan ini karena ada proses, yaitu mempunyai teman. Jadi teman itu mempengaruhi teman yang lain dengan dia bergaul. Kalau kita pengen jadi orang baik, maka punya teman orang baik. Syaratnya apa? Punya teman yang baik. Pertama, dilihat dari adin, yaitu
imannya. Kemudian imannya bagaimana? Kemudian takwanya bagaimana? Karena Pak, 3 poin itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kalau anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Bait Akhlil Quran ini pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang soleha, maka syaratnya 1 harus punya teman yang baik. Baik itu adalah baik menurut pandangan Allah, bukan baik pandangan manusia. Artinya apa? Dia beriman, dia Islam, dia bertakwa. Itu yang menjadi teman dekat. Ya. Kan dia akan berpengaruh. Kalau kita punya teman dekat yang baik, yang beriman, yang bertakwa, akan mempengaruhi kehidupan kita. Salah satu yang mampu menjadikan kebaikan itu bisa sempurna adalah di pondok pesantren. Dan wasilah pondok pesantren Bait Akhlil Quran ini sangat luar biasa. Kalian bisa istiqomah menghafal Al-Quran karena ada pondok pesantren, wadahnya. Coba kalau pulang pergi, pasti gangguannya banyak. Ya, dari rumah ke sini pasti yang kita lihat banyak. Ada makanan di pinggir jalan yang enak-enak, ya kan? Pengen mampir ke Alfa, pengen mampir ke Indomar, belum ketemu teman di jalan, ya kan? Lu ngapain lu? Nah, kadang begitu kan? Bahasa gaulnya kan begitu. Ya, sekarang kan jarang ngomong mengatakan saya dan kamu, lu dan gua biasanya. Kenapa ada lu dan gua? Padahal di pondok pesantren kadang masih terucap kata-kata itu. Pengaruh pergaulan. Pernah ada enggak kalau kita nonton sinetron sering ngomong saya dan kamu? Rata-rata lu dan gua. Karena apa? Ini kan pergaulan. Nah, ya kan? Apalagi anak-anak remaja, ini kan pergaulan. Bekas narisi, nggak pernah muda, langsung tua, ya gitu kan? Akhirnya apa? Ya rusak. Ya, padahal kita bisa bicara begini karena saya pernah muda. Ya, karena muda itulah mempengaruhi sampai saya tuh tua. Maka ketika muda, pergaulan saya pun harus baik dengan orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Kalau mengambil pergaulannya tidak baik, ya pasti merusak. Ya. Maka dari ketika saya itu SD, saya sudah mengikuti majelis-majelis ilmu. Ya, dulu kalau di kampung itu ya pengajian remaja, nah, ya kan. Kemudian kita yang tidak ada pengajian tua-tua ya, ada pengajian remaja, pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau remaja sudah biasa ikut pengajian, nanti menjadi orang tua itu sudah terbiasa karena punya pengalaman. Ya, ini contoh pengalaman pribadi saya ketika kita berteman dengan orang-orang yang memang di sekitar kita tidak baik. Ya, jadi setelah saya dewasa mempelajari kehidupan saya baru ketemu. Ya, baru ketemu. Contoh apa? Saya itu kan tidak merokok. Ya. Ketika dulu namanya STM, sekarang SMK. Ya, saya tidak merokok. Ketika saya berteman dengan teman-teman saya merokok, terus saya tidak merokok, bilangnya apa? Dasar lu. Ya, boleh kan? Banci lu, tuh begitu. Sono banci jangan gabung-gabung dengan saya. Nah, di sini kan orang-orang laki-laki yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak merokok dibilangin banci. Padahal kan saya tidak banci. Ya, sampai begitu. Kita tadi pengaruh teman begitu. Ya. Kan yang namanya kita masih muda, darah kan naik. Terus yang ngerokok? Tidak, tetap saya istiqomah. Karena saya tahu, nah, di situ ada apa. Karena kalau kita baca rokok, di rokok tidak ada vitaminnya. Semuanya mengandung racun, makanya saya tidak merokok. Bagaimana kalau ada orang merokok? Itu hak mereka merokok. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau merokok. Ya sampai sekarang. Ya, punya prinsip begitu. Ya, ini dalam pergaulan. Yang kedua, pengalaman saya yang berikutnya adalah kalau kita berteman orang yang tidak baik ketika dengar suara azan. Iya kan? Kita bilang, ayo kita sholat. Nah, dengar suara azan, zuhur. Itu sudah azan, ayo kita sholat.
Ya, apa jawaban mereka? Mereka, udah kamu aja yang sholat, saya pakainya kotor. Kata saya diskusi, kenapa kamu pakainya kotor dipakai? Saya kalau di rumah tiap hari kalau mau pergi pakai pakaian yang terbaik, yang bersih. Karena nanti saya ketemu dengan sholat zuhur, ketemu dengan asar, sehingga saya bisa mampir ke masjid. Diusahakan, ya kebiasaan saya dulu kalau dengar azan itu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, teman-teman saya yang ini, so alim lu, nah begitu lagi, ya kita ngajak kebenaran selalu dikata-katain terus. Tapi apakah saya menyerah? Tidak, saya tetap berusaha maksimal. Ya, jadi teman itu pengaruhnya dalam kehidupan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Makanya orang-orang beriman itu selalu bertakwa kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Maka Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Perintahnya wajib bersama orang-orang yang benar. Yang benar yang bagaimana? Mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang benar yang bagaimana? Mereka yang beriman kepada Allah. Itu prinsip saya. Jadi kalau kita sudah punya prinsip, maka kuatkan prinsip itu menjadi suatu landasan yang dasar untuk kita takut kepada Allah. Jadi siapapun orangnya yang ingin bergaul dengan saya harus punya benteng. Ya, saya harus punya benteng kekuatan. Supaya apa? Saya tidak bisa dipengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Itu punya prinsip kita. Jadi kalian kalau naik kapal, kapalnya enak. Ya, enggak digoyang-goyang terus. Kan hidup dunia kan begitu kan? Ya seperti kita naik kapal tapi sangat luar biasa ombaknya. Kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke timur, kadang ke barat. Itu pengaruhnya kan sangat luar biasa, apalagi zaman sekarang ini. Ya, pergaulan itu selain dengan pergaulan dengan manusia, juga ada pergaulan dengan teknologi. Coba kita terbiasa nonton film Korea, mau tidur ingatnya film Korea mulu. Oh ya. Sampai-sampai kita mengadu kepada mana? Mengadu kepada Facebook. Nah, contoh, menulis di status. Ya. Ya, semua pokoknya kesedihan, kesenangan dia masukkan ke dalam status di WhatsApp. Wah, luar biasa. Biasa, Pak, kita kan anak gaul, Pak. Ya. Betul sih anak gaul ya, emang dulu zaman saya muda nggak ada WhatsApp ya. Boro-boro HP, kita nggak punya. HP apa cuma masih ngulang tangting. Nah, ya Allah. Sekarang mah nggak perlu beli CD, nggak perlu beli kaset. Klik di HP muncul lagu-lagu yang kita inginkan. Apapun nongol di situ coba. Nulis yang baik nongol, nulis yang jelek juga nongol. Ini luar biasa. Ya. Makanya di pondok pesantren Pet Al-Quran ini ada aturan main HP-nya diatur ya. Kalau nggak salah yang boleh digunakan HP setiap hari Jumat ya, yang boleh ya. Setelah itu nggak boleh kan, ada aturan. Kenapa? Coba kalau di pondok ini nggak diatur itu, rusak ini. Saya yakin kalian bukan menghafal Al-Quran tapi main HP terus, status terus tiap hari. Iya. Hari gini Pak nggak punya pacar ketinggalan. Ya Allah. Status lagi, ya Allah kapan jodohku datang ya Allah. Masih bocil. Ya pengen jodoh ya. Di sini itu fokus belajar. Itu prinsipnya. Ya di sini fokusnya untuk belajar. Yang bacanya kurang bagus, tanya kepada yang senior yang bacanya bagus. Di sini kan ada Mas Muid yang sudah udah luar biasa kan, udah 30 juz. Tanya, gak usah malu-malu. Tapi yang nanya jangan akhwat. Karena Mas Muid masih sendirian, takut tergoda. Nah, ini luar biasa. Yang akhwat tanya kepada yang akhwat. Yang ikhwan tanya kepada yang ikhwan. Supaya terbentengi penyakit-penyakit hati. Yang bahaya kan penyakit hati kan? Iya enggak? Penyakit hati kan luar biasa, yang tahu hanya siapa? Karena manusia kita dengan Allah. Kan saya enggak tahu di balik
jilbabmu tuh ada hati yang serseran sama ikhwan. Nah, atau sebaliknya yang ikhwan juga begitu. Ya kan, itu siapa sih ya? Saya kalau menghafal kalau belum ingat pelajaran dia kayaknya nggak semangat gitu. Ada yang begitu? Ya saya nggak tahu, yang tahu hanya kamu. Iya kan? Nah, ya kan? Wah, diinget-inget lagi ini ya. Ya. Karena apa? Itulah manusia. Tapi itu kan cinta. Cinta itu kan ada. Dan itu nggak bisa dimatikan. Iya kan? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada manusia juga ada. Ya, nggak bisa dihilangin. Tapi cinta kita kepada manusia, apalagi kepada lawan jenis itu harus ada filternya. Ya, yang harus dikuatkan. Kenapa? Supaya tidak kebablasan. Ini penting ya. Maka dalam sebuah hadis ya, diingatkan kita, hadis ini sangat populer ya, bahwa pergaulan dengan teman itu memang sangat luar biasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan ya, perumpamaan antara teman yang saleh dengan teman yang jahat bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, nanti kita bahas ya. Kenapa? Penjual minyak wangi ada kalanya memberimu minyak wangi atau engkau membelinya atau engkau hanya mendapat bau harumnya darinya. Ya. Kalau kita membelinya atau kita dikasihnya atau kita mendapat baunya itu ikut bau wangi. Tapi sebaliknya. Ya, tapi sebaliknya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan darinya bau kurang sedap. Nah, ini perumpamaan kita berteman. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini perumpamaan berteman. Kalau teman kita saleh, maka akan mempengaruhi kita menjadi orang saleh. Misalkan kita lagi ngerumpi ngomongin orang. Temannya kita baik saleh akan ngomong. Ya, jangan ngomongin orang mulu. Itu kan dosa, namanya menghibah. Kan begitu. Diingatkan. Ada teman yang iseng. Di pondok biasanya kan begitu. Sampo minta, sabun minta. Apalagi odol minta. Minta masih mending. Lah kalau main pakai doang. Ya kan? Main ambil, ada ngelihat sampo diambil. Nah, ini kan pengaruh juga. Ya kan? Nah, maka teman-teman di sini mempunyai persiapan dalam pergaulan yang baik dan orang soleh supaya saling mengingatkan. Apalagi di pondok, ya, mungkin karena aturannya sudah jelas, komunitasnya jelas, bisa menjadi orang baik. Tapi nanti kalian, kalau sudah bermasyarakat, nah ini, kalau sudah bermasyarakat atau kalian libur pondok, misalkan libur sebulan, kalian ketemu dengan teman-temannya, kongko-kongko di pinggir jalan. Ya mungkin ada yang di kafe, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Di sini ada nggak yang hobi nonton bioskop? Ada nggak di sini yang hobi di kafe? Ya kan saya nggak tahu semuanya itu ya. Tapi itu biasanya akan mempengaruhi. Kalau ketemu dengan teman-teman lama, teman SD, reuni TK, waduh reuni TK, ya reuni SD, ya luar biasa ini. Reuni SMA, biasanya reuni-reuni itu akhirnya kan ketemu dengan mantan. Nah, mulai itu bergeser. Hafalan hilang 1, hilang 2, hilang 3. Kan begitu ngaruh. Ya kan? Ini pengaruh teman saja gitu. Akhirnya gara-gara reuni, akhirnya ketemu yang lainnya. Akhirnya bahasa itu muncul lagi. Lu di mana lu? Ah, mulai muncul lagi kan. Ini saya begini-begini, santri BAKI. Ya Allah. Sudah berapa juz? Rahasia dong. Nah, karena kalau disebutin takutnya hilang juznya. Kan bisa begitu, ya kan? Ada cerita-cerita. Nah, bisa teman yang baik bisa memberikan, kau mau enggak? Nah, ikut dengan saya di Bekasi ada pada pesantren Tahfiz Quran, Bait Akhlil Quran. Di sana mempunyai guru-guru yang luar biasa. Guru-guru kita sering di YouTube loh, coba lihat Ustadz Muhammad Najib, wah luar biasa. Coba ikut, nah, sebutin lagi Ustadznya saya. Tapi jangan sebut Ustadz Kasnari ya, wah. Itu ustadz yang paling keren gitu. Orangnya biasa, tapi bikin saya ketawa.
Emangnya saya pelawak? Iya kan? Wah, muncul kayak gitu dengan teman-teman. Akhirnya apa? Bedol desa dari Kalimantan, dari Aceh ngajak teman-temannya, ayo ke sana. Pesantrennya keren, gratis lagi. Ya kan? Makan sepuasnya, yang penting masak sendiri. Ya, itu luar biasa. Jadi pergaulan itu akhirnya ngajak teman-temannya bisa ke sini. Maka yang mengajak temannya, mengarahkan temannya kepada tempat di situ ada ilmu, maka pahalanya bisa kepada orang yang ngajak, yang menunjukkan itu. Ada situ ada majelis ilmu, kita ngajak temannya, kita menunjukkan, ayo ke sana, ayo daftar ke sana, ayo bergabung di sana. Akhirnya kita bisa masuk ke pondok tersebut dan mencari ilmu, maka tidak mengurangi pahalanya. Ya. Maka orang yang mengajak itu pahalanya dapat dari orang yang diajak karena jadi orang benar. Namanya apa namanya? Amal jama'i. Nah, ya dapat amal dari situ pengaruhnya. Ya, maka orang-orang yang berbuat baik dia bikin masjid, dia bikin pondok, di situ banyak orang baik. Dia mati, maka dia meninggal dunia, maka pahalanya mengalir kepada beliau yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Dia menanamkan, dia menciptakan, dia membangun tempat untuk beribadah, pahalanya mengalir. Yang dikatakan sedekatin jariyah. Ya, guru kita sudah pada meninggal. Kita dapat ilmunya, kita baca Al-Quran terus, kita ini. Maka ilmu yang bermanfaat daripada guru-guru kita terdahulu waktu kita TK, SD, SMP sampai sekarang, guru kita sudah nggak ada, maka ilmu yang bermanfaat masuk kepada mereka terus mengalir kepada kebaikan. Termasuk sedekah yang kita keluarkan, ya itu kan 3 hal yang tidak pernah putus kan, akan ikut terus, ya termasuk kita bersedekah. Itu pengaruh teman itu sangat luar biasa. Itu pondok pesantren itu lagi bangun loh, ayo kita sama-sama. Sedikit itu mempengaruhi ya kekuatan yang sangat luar biasa. Maka ajakan ya, maka setelah ada kebaikan saya berusaha ngajak share ke teman-teman. Ayo, di sana ada kebaikan. Ayo, itulah pengaruh pergaulan ya. Berteman itu begitu, mempengaruhi. Maka saya ajak. Kalau saya tidak bisa bantu, minimal saya mengajak teman saya. Akhirnya dia transfer. Tidak besar, mungkin hanya 100.000, tapi karena saya mengajak dia ikut berbagi di situ, ikut berpartisipasi dalam pembangunan pada pesantren, maka akan berpengaruh pada kebaikan diri saya. Ya, nah, contoh, sebaliknya ada orang yang membangun diskotik misalkan, tempat maksiat misalkan, terus kita ngajak nyari dana untuk bangun diskotik, ya sama pahalanya. Pahala maksiatnya, setiap ada kejahatan di situ, kemaksiatan di diskotik tersebut, karena kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita dapat cepretan dosa daripada sesuatu yang kita bangun, karena yang kita bangun adalah maksiat kepada Allah. Jadi begitu, pengaruh teman dalam kehidupan itu sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa, ya. Sehingga apa? Manusia perlu ya banyak beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, berikan aku teman-teman yang soleh, teman-teman yang beriman, yang baik. Minta kepada Allah. Ya, utuni wastajib lakum. Berdoalah kepada Allah, nanti Allah akan kabulkan. Minta. Ya. Makanya dulu kalau bahasa gaulnya ya, waktu saya masih muda, wah kita kan menjadi remaja masjid. Wah ini enak nih remaja masjid. Pasti kalau ngomong baik, berpakaian selalu rapi, iya kan? Saya jarang ya kalau pakai kaos ada tulisannya kan, ke masjid itu jarang. Ya, karena sudah terbiasa berpakaian yang rapi. Itu pengaruh teman. Kamu kalau ke masjid pakaian yang rapi dong. Kita kan ke rumah Allah. Nah, selalu begitu ingetin terus. Diingetin. Ya teman-teman begitu kompak. Ya kalau dulu kan pakaian keindahannya selalu pakai baju koko. Ya baju koko yang warnanya putih ya. Dulu begitu senang rame-rame teman-teman. Kan suatu kebanggaan tersendiri kan.
kayaknya indah sekali, ya. Pakai peci warnanya hitam. Wah, ini santri ini. Padahal bukan santri, remaja masjid. Senang aja begitu. Ya, senang di masjid itu senang. Karena dulu kita masa kecilnya dan remajanya selalu di masjid, berkumpul dengan orang-orang soleh, ketika kita tua pun akan mempengaruhi. Nah itu. Jadi kalian biasakan sholat berjamaah. Ngikutin teman-temannya. Dulu pun saya begitu, ikutin teman-teman saya. Ya, ketika sholat berjamaah di masjid ikut. Wah, ikut. Selalu begitu. Berusaha. Jadi kalau sekarang tidak sholat di masjid itu ada yang hilang. Itu pengaruhnya begitu. Dan teman yang baik itu akan selalu diingat terus. Apa ya namanya? Terbayang-bayang ya. Wah, dulu orang itu yang pernah menjadikan saya ya seperti ini. Artinya wasilahnya. Ya, dulu teman saya. Karena dulu saya gini. Ya, waktu belum kenal pengajian lebih dalam lagi. Waktu pertama saya dari kampung halaman, ya dari kota saya, kota Tegal, wah, ya ngomongnya masih medok begitu kan, datang ke Bekasi. 1 tahun kemudian teman saya ngajak, Mas Tari, ayo kita ikut ke Masjid Al-Azhar. Di mana? Di Kebayoran. Wah, boleh dong, saya ikut. Ya. Saya ikut. Akhirnya saya rutin setiap hari Ahad saya ke Kebayoran terus, ke Al-Azhar Kebayoran. Selamanya mantap-mantap. Saya rutin, yang ngajak saya malah berhenti. Coba. Kok bisa begitu? Akhirnya saya rutin terus. Yang ngajak saya malah nggak berangkat lagi. Setiap saya berangkat, dapat nggak dari pahala teman saya ini? Dapat. Ya, pokoknya ini teman saya ini kalau ada kebaikan selalu ngajak saya, tapi dia setelah itu berhenti. Saya jalan terus. Ya, ada majelis ilmu, di sana ada pengajian lagi. Dulu namanya Margahayu, saya masuk ke sana lagi. Ya, teman saya ngajak. Dia juga sama, saya rutin lagi. Nah, teman saya berhenti lagi. Sekarang dia kembali ke kampung halamannya di Kota Tegal, saya malah masih di Bekasi. Ini luar biasa. Dan kebaikan-kebaikan orang yang dulu ya membantu saya, kita doakan supaya beliau diberikan selalu taufik dan hidayah. Pengen begitu terus supaya diberikan kehidupan yang berkah, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, di penghujung kehidupannya supaya beliau-beliau yang membantu saya selalu husnul khotimah. Itu begitu didoakan mereka. Karena wasilah-wasilah orang-orang soleh itu mempengaruhi diri saya menjadi orang baik. Gitu. Pede banget ya orang baik ya. Ya, karena apa? Karena kita berusaha tidak untuk selalu merugikan orang lain. Jadi pengaruh kehidupan pribadi, saya nggak mau cerita kehidupan orang lain. Pribadi saya begitu. Kalau kita punya teman yang baik, pengaruhnya memang sangat luar biasa. Ya kan? Saya di sini bergaul dengan santriwan-santriwati nih di sini. Ya, ada santriwati, ada kemudian yang santriwan juga ada. Contoh dengan Mas Muid. Kan kalau ngobrol enak, iya kan? Kalau ngobrol sama orang soleh itu enak, adem hawanya. Lihat wajahnya juga sudah adem. Coba lihat Mas Muid, wajahnya adem banget. Tapi yang lihat sama-sama laki-laki ya. Nah, itu adem hawanya, tenang. Kenapa? Tidak pernah lepas daripada wudu. Nah itu. Orang soleh kan begitu kan? Ya kan? Orang soleh itu selalu dia berwudu, berusaha selalu bersuci terus. Nah, ini kekuatan yang dasar begitu dalam ilmu ini. Makanya apa? Berteman, mempunyai teman orang-orang soleh, bagian dalam tazkiyatun nafs ini adalah bagian dari apa? Pembersihan jiwa. Menjadi jiwa yang baik. Ya. Menjadi penyelamat, ya. Sehingga jiwa kita diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi pengaruh dalam diri kita, ya, orang lain atau berteman, ya, maka dijelaskan juga bahwa kalau kamu ingin melihat orang itu baik, ya, orang itu saleh, maka lihat dengan siapa dia bergaul. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita pengen lihat orang itu baik, orang itu saleh, lihat
dengan siapa dia bergaul. Ya, ini selalu saya tancapkan ya dalam diri saya. Ya, termasuk dalam pendidikan anak. Ya. Kenapa saya punya anak, saya mengawasi anak-anak saya dengan siapa dia bergaul. Kita awasin. Kalau bergaul ya dengan orang yang tidak baik akan mempengaruhi dia. Maka sering muncul, kenapa kamu sering ngomong dengan lu gua, kenapa? Oh ternyata temannya teman yang kayak gitu. Maka dibiasakan di pondok ini, membiasakan dengan saya dan kamu. Ya, minimal saya dan kamu. Ya, kenapa? Supaya terbiasa dengan kata-kata yang baik. Tapi saya nggak tahu, ya prakteknya bagaimana? Kembali kepada kita. Ya ini yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam kehidupan ini kita menjadi orang saleh dan tidaknya ya dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini adalah bagaimana kita mencari teman. Ya, prinsipnya kalau kita punya teman yang agamanya bagus, ya akidahnya bagus, imannya bagus dan dia bertakwa kepada Allah, maka kesimpulannya insya Allah kita menjadi orang baik. Ya. Kalau orang baik di mata manusia, apalagi di mata Allah. Maka prinsip kita adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaat di sini adalah manfaat kebaikan. Nah itu, ya, itu saja ya kesimpulannya bahwa kita bisa menjadi baik karena kita bertemu dengan orang-orang baik. Kita menjadi orang soleh karena kita bertemu dengan orang-orang soleh. Kita bisa menghafal Quran karena kita punya guru penghafal Quran. Insya Allah yang kita baca menjadi wasilah memberatkan timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita yang berkumpul di sini berjamaah rame-rame masuk ke surganya Allah. Ya, itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.